Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kemudian kita bisa membangun makna hidup? Sumbernya apa saja? Kalau tadi kan semacam dasarnya, wadah-wadahnya. Kalau ini sekarang sumbernya. Kalau menurut Viktor Frankl, sumber makna hidup itu ada 7. Jadi, Pak, saya ingin membangun makna yang positif untuk hidupku. Harus dari mana saya mengambilnya? Kalau memakai teorinya Frankl, setidaknya ada 7 aspek hidup yang bisa kita jadikan sumber pemaknaan. Yang pertama apa? Kreativitas. Atau apa yang kita berikan pada hidup ini. Jadi misalnya ya, kita ini guru atau dosen atau ustadz atau apa, itu kan saya bisa sedikit-sedikit memberi kontribusi ilmu, wawasan pada murid-murid, pada mahasiswaku. Nah, ini kreativitas, karya. Saya bisanya nulis, saya bisanya memberi manfaat lewat tulisan-tulisan saya. Nah, ini juga bisa jadi sumber makna hidup. Jadi hidupku bermakna lewat tulisan. Makna hidupku sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Jadi kreativitas itu kita memberi makna hidup berdasarkan apa yang kita berikan dalam hidup ini. Apa kontribusi apa yang kita berikan untuk kehidupan. Nah, bisa juga makna hidup itu kita ambil dari pengalaman. Kalau ini kebalikannya, kreativitas. Kalau kreativitas kan makna hidup sesuai yang kita berikan. Kalau pengalaman ini makna hidup sesuai yang kita terima dari kehidupan. Misalnya kebenaran, keindahan, atau cinta. Saya mengalami hidupku bertaburan kasih sayang dari orang tua, dari lingkungan, dari teman, dari sahabat. Maka hidup ini menurutku yang paling bermakna adalah persahabatan dan hubungan antar manusia. Nah, ini makna hidup yang sumbernya pengalaman. Nah, bisa sumber kedua. Sumber ketiga, makna hidup itu bisa dari pilihan sikap kita terhadap situasi-situasi di sekeliling kita. Jadi misalnya ya kita ngalami bencana, ngalami penyakit, ngalami penderitaan, mengalami kematian demi kematian. Nah, ini kita bisa membangun makna sesuai yang kita inginkan. Membangun sikap sesuai yang kita inginkan. Pak, saya ingin jadi orang yang pemberani. Tidak mudah putus asa misalnya. Atau Pak, saya ingin jadi orang yang sabar. Ada masalah apapun saya kuat menanggungnya. Nah, ini bisa jadi sumber makna hidup. Jadi sikap-sikap yang kita ambil dalam hidup ini bisa jadi dasar kita menetapkan makna hidup. Atau bisa juga self-preoccupation. Self-preoccupation itu apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, saya ini Pak, orangnya pantang menyerah. Saya itu pekerja keras. Saya itu pembelajar yang tekun, yang rajin. Saya itu, ini upaya-upaya kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Self-preoccupation. Atau ya kemandirian kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ini bisa jadi sumbernya makna hidup. Kemudian bisa juga lewat capaian-capaian individu. Prestasi-prestasi kita, kemudian kenyamanan-kenyamanan hidup yang menurut kita unik, tidak sama dengan yang lain. Misalnya gini loh, ada orang-orang itu semuanya kok dikejar-kejar oleh dunia. Saya santai sajalah. Saya nikmati apa adanya. Loh, ini kan makna versi individual kita tentang hidup. Jadi melalui
capaian-capaian atau keunikan-keunikan penghayatan kita sendiri terhadap hidup pribadi kita. Termasuk mungkin prestasi-prestasi kita, termasuk mungkin hal-hal unik yang menurut kita tidak dimiliki orang lain. Nah, ini sumber makna hidup. Yang lain bercita-cita tinggi-tinggi, cita-cita saya jadi orang biasa saja kok Pak. Saya ini orang biasa, yang biasa-biasa saja, dan yang saya lakukan juga biasa saja Pak. Nah, ini makna hidup sesuai dengan penghayatan individual kita. Bisa juga makna itu kita bangun dari masyarakat, pengaruh lingkungan, norma-norma sosial, budaya di sekeliling kita. Itu bisa. Kalau ini jamak umum, biasanya orang itu cita-cita, tujuan hidup itu bisa diambil dari buku-buku, nasihatnya ustadz-ustadz yang dipercaya, atau norma-norma sosial yang ada, dan lain sebagainya. Nah, ada juga self-transcendent. Self-transcendent itu kita membangun makna hidup seperti dijelaskan di awal tadi, dengan cara melampaui semua kondisi kita saat ini. Kita hayati situasi kita, kemudian kita tuju, kita target melampaui situasi dan diri kita saat ini. Namanya self-transcendent. Aku ingin jadi sosok yang sangat dekat dengan Tuhan misalnya. Itu kan melampaui kondisi saat ini, itu kan nanti untuk yang akan datang. Sekarang sedang aku cita-citakan, aku tuju, dan aku jadikan makna hidup yang hakiki. Nah, ini namanya self-transcendent. Jadi teman-teman, sumbernya makna hidup itu bisa lewat jalur kreativitas, atau pengalaman kita, atau sikap kita, atau self-preoccupation, kemandirian kita, atau melalui kondisi-kondisi khas individual kita, atau melalui lingkungan sekeliling kita, atau pelampauan kita mengatasi situasi dan kondisi kita saat ini. Baik, nah kita lanjutkan ya, waktunya tambah mepet. Nah, kalau tadi sudah sebelumnya kita jelaskan dasar-dasar, filosofi, aspek-aspek, dan juga sumber-sumber makna hidup. Sekarang kita bahas kondisi pahitnya, kondisi yang negatif. Nah, seperti tadi sedikit-sedikit saya singgung kan, ada kondisi yang negatif, yaitu kondisi orang yang hidup tanpa makna. Ini kondisi patologis namanya. Ada masalah dalam jiwa seseorang yang hidup tanpa makna. Ada beberapa situasi yang indikasinya ke sana. Yang pertama adalah gangguan namanya neurosis nugenik. Ini mungkin kita pernah ketemu orang yang seperti ini. Orang yang merasa hampa, merasa bosan, putus asa, dia mengeluh terus. Dia susah disuruh inisiatif, tidak semangat hidupnya. Menganggap hidupnya ini tidak ada artinya lagi. Dia cuek dengan apa yang ada yang terjadi sekelilingnya. Jadi ini patologi. Ada problem dengan jiwanya. Kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang dengan gangguan neurosis nugenik ini, ya kalau mampu bisa melakukan semacam logoterapi yang dijalankan, dicontohkan oleh Viktor Frankl tadi. Pelan-pelan kita tuntun dia untuk menemukan makna hidup, untuk menemukan arti penting hidupnya. Mungkin dari kreativitasnya atau dari pengalamannya, dari kebebasan bersikapnya, dari kemandiriannya, dari ciri khas individunya, atau dari tradisi di sekeliling dia, atau orientasi ke depan, self-transcendentnya.
Jadi karena ini problem tanpa makna, kasihan. Orang seperti ini lama-lama dia jadi tidak ingin hidup lagi karena dia menganggap hidup itu tidak ada artinya. Hidup ini hampa, dia putus asa. Kalau dalam agama kan bahkan putus asa itu dikategorikan orang yang kufur. Jadi maka yuk kita dampingi, kita temani kalau ada saudara, teman, sahabat kita yang ada di titik ini. Kalau agak mengkhawatirkan ya boleh dibawa ke psikiater. Nah, ini yang pertama. Ada lagi yang kedua. Ini juga gejala patologis. Kalau ini terlalu keras, karakter yang totaliter, ini mudahnya orang yang memaksakan maknanya pada orang lain. Memaksakan tujuan, kepentingan, kehendaknya pada orang lain. Tidak mau diberi masukan. Kalau dikritik marah-marah, menganggap dirinya pasti benar dan selalu benar. Ini juga patologis. Karakter totaliter ini. Ya setiap orang punya makna. Orang totaliter itu memaksakan maknanya pada orang lain. Jadi dia tidak bisa dikritik, tidak bisa menerima masukan. Tidak sadar kenyataan orang lain juga punya makna hidup sendiri. Ini juga akan jadi bagian dari masalah dan juga troublemaker dalam kehidupan kita. Ya mudahnya mari kita introspeksi ya untuk diri kita sendiri saja. Karena kadang-kadang kita itu, kalau saya bilang seperti ini, yang terbayang di kepala teman-teman kan orang yang tidak disukai oleh teman-teman. Entah kelompok yang mana atau kubu yang mana. Sehingga akhirnya tidak ada perbaikan, wong kita menuju orang lain, orang lainnya kan tidak mau dengan apa yang kita sampaikan. Maka mari kita untuk muhasabah diri sendiri kita saja. Jangan-jangan kita sering seperti ini. Memaksakan makna hidup kita agar diakui dan diterima oleh orang lain. Padahal setiap individu seperti pandangannya Frankl tadi itu kan sosok yang otentik. Mereka itu setiap orang punya makna hidup sendiri-sendiri. Mereka punya dasar dan sumbernya sendiri-sendiri. Itulah mengapa bahkan kalau Al-Quran sendiri kan bilang bahwa ya memang manusia itu fitrahnya beda-beda. Allah yang menjadikan syir'atan wa minhajan. Setiap orang punya jalan, punya cara hidup sendiri-sendiri sesuai maknanya masing-masing. Maka memaksakan makna itu sebenarnya ya nabrak sunnatullah. Boleh kita menyampaikan yang benar menurut saya ini loh, makna yang cocok dalam hidup ini yang pas ini. Tapi jangan memaksakan makna pada orang lain. Orang lain punya penghayatan dan perspektif sendiri terhadap kehidupan. Maka kalau keinginan agar orang mengikuti makna kita itu mengeras, menguat, sampai memaksakan keinginan kita pada yang lain, ya jadinya karakter totaliter. Oke, kemudian ada karakter konformis. Kalau ini kebalikannya, totaliter. Karakter konformis ini orang mirip dengan dulu waktu kita membahas people pleaser. Orang yang tunduk saja, ikut saja pada lingkungan dan orang lain di sekitarnya, tidak peduli aspirasinya sendiri, tidak peduli kepentingannya sendiri, tidak peduli pemikirannya sendiri. Dia abai terhadap dirinya sendiri, mengorbankan dirinya. Ini karakter yang konformis. Kebalikannya totaliter tadi. Dia justru tidak punya jati diri, tidak punya makna hidup. Tidak punya makna hidup, kemudian dia hanya ikut saja
orang lain, ikut saja lingkungan. Dia menafikan aspirasinya sendiri, kepentingannya sendiri, pemikirannya sendiri. Jadi ada 3 kondisi patologis yang berlawanan dengan kondisi eksistensial penuh makna yang kita bahas sejak awal tadi. Yang pertama, orang yang sama sekali tidak punya makna sehingga dia merasa hidupnya hampa, bosan, putus asa, tiada arti. Yang kedua, seorang yang totaliter yang merasa maknanya adalah satu-satunya, pasti benar dan tidak bisa dikritik, memaksakan makna pada yang lain. Yang satunya kebalikannya, dia ikut saja makna orang lain, ikut saja lingkungan sekelilingnya, dan mengabaikan kepentingannya sendiri, aspirasinya sendiri. Semoga teman-teman tidak ada yang satu di antara 3 ini, apalagi 3-3-nya atau 2 di antaranya ya. Semoga hidup kita adalah hidup yang penuh makna. Disitulah kita eksis sebagai manusia. Nah, kalau tadi ciri-ciri orang yang sakit secara makna, untuk menutup malam hari ini ya, ada ciri-ciri manusia yang sehat secara makna tentunya ya. Kalau tadi sakitnya, sekarang sehatnya. Mari kita cek, kita sehat apa tidak. Kalau yang patologis tadi mungkin banyak yang, wah enggak Pak, saya sehat. Beneran enggak kita sehat? Ayo dicek ya. Yang pertama, manusia yang sehat itu adalah bebas menentukan langkah dan tindakannya sendiri. Jadi mampu milih. Nah, ini berarti kita sehat. Enggak kok Pak, ini hidup saya itu sepenuhnya saya yang mengontrol, keputusan-keputusannya juga saya yang mengambil, memutuskan sendiri. Berarti sehat. Yang kedua, selain bebas adalah kita sosok yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Jadi, ciri orang sehat itu yang pertama, memutuskan sendiri secara bebas. Yang kedua, siap bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil. Banyak loh orang itu yang kebebasannya diambil, hak untuk bebasnya dijalankan, tapi pertanggungjawabannya tidak. Bebas ngomongnya diambil, ngomong macam-macam, tapi yuk bantu kalau gitu kita perbaiki situasi. Oh, itu bukan tanggung jawab saya. Nah, ini bebas memutuskan, ya harusnya bebas, siap bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Itu cirinya orang sehat. Yang ketiga, tidak dipengaruhi, ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar diri. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu memang keputusan kita. Loh, kalau begitu tidak peduli dengan yang lain, Pak, tidak belajar, enggak. Boleh belajar, boleh mempertimbangkan masukan dari luar, dari orang lain, tapi keputusannya tetap hak kita. Keputusannya tetap kita sendiri yang mengambil. Oh iya, saya membaca juga buku ini. Oh, saya mempertimbangkan usulmu, saya menerima masukanmu. Dari semua pertimbangan yang masuk, saya putuskan ini ya. Ini keputusanku pribadi, dan aku siap tanggung jawab. Nah, ini ciri manusia yang sehat. Jadi bebas, tanggung jawab, tidak diatur atau disetir atau ditentukan oleh kekuatan di luar diri. Yang keempat, orang sehat itu punya makna hidup yang cocok dengan dirinya. Nah, kalau ini sudah dijelaskan tadi ya sejak awal. Ya, hidup yang tanpa makna itu ya memang hampa, kosong, pahit. Jadi kalau ada yang merasa hampa tadi kan kita berarti masih ada di level gangguan neurosis nugenik tadi.
Nah, kita hidup yang sehat itu ya hidup yang punya makna. Semoga hidup kita, makna hidup yang kita pegangi itu cocok dengan diri kita. Ciri orang yang sehat selanjutnya adalah orang yang secara sadar mampu mengontrol hidupnya sendiri. Mudahnya adalah orang yang mandiri. Kalau dia menginginkan, ya dia inginkan dan dia wujudkan apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin menghindari, ya dia hindari dan dia mampu menghindari. Ini namanya orang hidup yang sadar dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Mari kita membentuk diri kita untuk jadi seperti ini. Kita mampu menyadari dan mengontrol sepenuhnya kehidupan kita. Kemudian, ciri manusia sehat selanjutnya adalah mampu mengungkapkan cipta, pengalaman, atau sikap yang memang ingin kita ungkapkan. Jadi, apa yang ingin kita sampaikan, kita mampu menyampaikannya. Apa yang ingin kita lakukan, kita mampu melakukannya. Dan kita tidak takut apapun, tidak ada yang menghalangi kita, tidak ada yang mengancam kita, mengontrol kita sehingga kita tidak jadi mengungkapkan. Jadi kita mampu dan mau mengungkapkan nilai-nilai cipta, rasa, karsa, pengalaman, sikap yang ingin kita sampaikan. Kemudian ciri manusia sehat yang terakhir adalah mampu mengatasi diri sendiri. Mengatasi perhatian terhadap diri, kalimatnya begitu. Maksudnya apa mengatasi itu? Ini aspek transendensi tadi. Kita mampu mengarahkan, memproyeksikan diri kita ke arah yang kita inginkan ke depan. Jadi kita siap bercita-cita dan mampu berjuang mewujudkan cita-cita itu ke depannya. Tidak sekedar terpenjara oleh masa lalu atau menerima situasi di masa kini, tapi juga mampu bercita-cita dan mampu berjuang mewujudkan cita-cita yang sudah dipatok ke depan. Inilah ciri-ciri manusia yang sehat. Apakah kita sehat seperti ini? Ya, maksudnya ini sehat secara eksistensial. Inilah berarti manusia yang eksis, manusia yang berjati diri, yang hidupnya bermakna. Ciri-ciri manusia yang sehat. Kalau tadi yang sakit, ini yang sehat. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi bahan introspeksi setelah teman-teman mengikuti kajian malam hari ini. Baik, masih ada waktu ternyata kurang lebih 5 menit. Kita tengok kembali ya beberapa quotes dari Viktor Frankl ini. Sebenarnya banyak quotes-quotes beliau, kalau teman-teman tertarik bisa googling sendiri. Tapi mari kita lihat beberapa malam hari ini. Ada yang saya suka kalimat ini. Sejak Auschwitz kita tahu apa yang mampu dilakukan oleh manusia. Dan sejak Hiroshima kita tahu apa yang menjadi taruhannya. Auschwitz ini ya kamp konsentrasinya Nazi. Sejak Auschwitz kita tahu yang mampu dilakukan oleh manusia. Ternyata manusia itu bisa sekejam itu. Ternyata manusia itu bisa sesadis itu. Ternyata manusia itu bisa setidak manusiawi itu. Bahkan mungkin sampai hari ini kita juga banyak melihat gejala-gejala manusia yang tidak seperti manusia. Yang kedua, sejak Hiroshima kita tahu apa yang menjadi taruhannya. Mengikuti ambisi manusia, keinginan-keinginan manusia yang terkendali, lenyapnya makna-makna hidup dan kemanusiaan membuat
kehancuran demi kehancuran. Dan Hiroshima jadi bukti betapa manusia yang kehilangan kendali dirinya, manusia yang kehilangan rem dalam hidupnya, taruhannya besar. Jadi Auschwitz sama Hiroshima semoga jadi monumen bagi kita untuk sepenuhnya mampu mengendalikan diri dan hidup dengan makna-makna yang tepat. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ada lagi quotes yang menurut saya menarik dari Frankl ini. Kata beliau begini, bila semua orang sempurna, maka setiap individu dapat digantikan oleh siapapun juga. Karena ketidaksempurnaan manusia inilah, maka setiap individu tidak dapat disia-siakan atau dipertukarkan. Jadi ini kalimat dari Frankl ini menegaskan setiap orang itu unik, setiap orang itu punya makna hidup sendiri-sendiri, setiap orang itu punya jati dirinya masing-masing. Tentu saja tidak sempurna, wong manusia itu terbatas. Justru karena ketidaksempurnaan inilah kita hargai setiap orang. Karena kalau manusia itu sempurna semua, ya berarti siapapun sama saja, digantikan oleh siapapun juga tidak masalah, kan begitu. Tapi kan karena tidak sempurna dan manusia ini beragam dalam ketidaksempurnaannya, sesuai kapasitas masing-masing, termasuk kita yang ngomong ini juga tidak sempurna, ya berarti apa? Yang bisa kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan. Wong kita ini sama-sama tidak sempurna. Nah, ada lagi quote yang menurut saya menarik juga. Kalau ini mungkin unik ya kalimat ini menurut saya. Tidak ada perlunya merasa malu karena air mata. Karena air mata adalah bukti bahwa seseorang memiliki keberanian yang sangat besar. Yaitu keberanian untuk menderita. Jadi tidak perlu malu kalau kita mungkin mengalami peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan, peristiwa pahit, peristiwa tragis dalam hidup, kemudian kita menangis. Tangisan itu bukan bukti kelemahan. Kata Frankl, tangisan itu adalah bukti keberanian. Tangisan itu menunjukkan bahwa kita berani menderita. Kita berani menghadapi situasi yang pahit dan tragis. Yuk, sampai kita menangis itu kan menunjukkan kita sedang menahan. Kita sedang menerima dengan gagah berani kepahitan itu sampai air mata kita mengalir. Kita tidak melarikan diri dari masalah. Kita hadapi meskipun pahit dengan air mata bercucuran. Maka tidak perlu merasa malu karena air mata. Karena air mata adalah bukti bahwa seseorang memiliki keberanian yang sangat besar, yaitu keberanian untuk menderita. Nah, terakhir, ini saya baca di akhir karena menarik quotes yang terakhir ini. Kata Frankl, ini untuk teman-teman yang masih muda ya, dia punya konsep menarik tentang kesuksesan. Jangan mengejar kesuksesan, karena semakin dikejar dan semakin dijadikan target, semakin kita akan kehilangan dia. Karena sukses, seperti halnya kebahagiaan, tidak dapat dikejar. Dia harus lahir dengan sendirinya. Dan hal itu terjadi sebagai dampak sampingan yang tidak direncanakan dari dedikasi pribadi seseorang kepada satu tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri, atau sebagai produk sampingan
dari penyerahan diri seseorang kepada seseorang yang lain daripada dirinya sendiri. Kebahagiaan harus terjadi, dan hal yang sama berlaku untuk kesuksesan. Kita harus membiarkannya terjadi dengan bersikap tidak peduli tentang itu. Saya ingin Anda mendengarkan apa yang diperintahkan oleh hati nurani Anda untuk dilakukan, dan melakukannya terus sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan Anda. Maka Anda akan dapat menyaksikan jauh di kemudian hari, jauh di kemudian hari, bahwa kesuksesan akan mengikuti Anda justru karena Anda telah berhenti memikirkannya. Jadi ini rumus kesuksesan yang unik dari Frankl. Kita itu yang penting ayo mengikuti hati nurani kita, keinginan-keinginan, aspirasi-aspirasi, cita-cita yang ada dalam diri kita. Kemudian sebaik mungkin kita kejar, kita wujudkan keinginan itu. Tidak usah mikir hasilnya sukses atau tidak, termasuk nanti membahagiakan atau tidak. Kesuksesan, kebahagiaan itu biarkan hanya sebagai efeknya saja atau dampaknya saja. Konsentrasi kita hanya pada melakukan sebaik mungkin yang kita bisa untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita, untuk mewujudkan makna-makna hidup yang kita yakini. Itu saja. Jadi makanya sering saya bilang, manusia itu kewenangannya hanya pada usaha dan upaya. Hasil keberhasilan dan juga kesuksesan itu tidak di tangan kita. Kalau kita hanya fokus ke situ, ya mungkin nanti lahir banyak kekecewaan atau justru kita tidak sampai ke sana, malah meleset. Maka Frankl memberi nasihat, yuk kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Insya Allah nanti kesuksesan dan kebahagiaan akan muncul sebagai efeknya. Jadi tidak sebagai yang kita tuju. Karena kalau dia kita jadikan tujuan, pikiran kita ke situ terus, akhirnya kita lupa untuk memberikan yang terbaik. Akhirnya juga tidak tercapai. Jadi mari teman-teman, rumus dari Frankl ini mungkin bisa kita renungkan, kemudian kita temukan relevansinya dalam hidup kita. Cocok apa enggak ya kalau seperti ini. Jadi sering saya bilang kan dulu, ayo kita belajar. Urusan nanti pinter apa tidak, itu di luar kuasa kita. Serahkan semua pada Allah. Ayo kita berusaha sepenuhnya. Hasilnya seperti apa, serahkan pada Allah. Bisa jadi kita akan sukses, bisa juga kita lebih sukses. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan, ternyata jauh lebih besar dari itu. Dan berkali-kali saya mengalami yang seperti itu. Semoga bisa juga teman-teman mengambil pelajaran dari situ.